Halo, selamat sore. Gimana nih, Iya. gimana nih? Boleh dong Bang, perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman. Oke, ini langsung mulai aja nih. Boleh. Oke. Laras, kami dari eh, Zona Batak, salah satu media, bisa dikatakan media lah ya, media digital. Eh, Kami terdiri dari 5 orang. Dua ada penari, satu yang ngurusin manajemennya, aku sendiri kepala produksinya Marga Manik, satu Marga Sianturi, satu buru manurung, satu lagi buru sinaga, dan yang satunya lagi untuk desainnya kita ada marga Sianturi juga. Kurang lebih begitulah. Kira-kira nih Bang, Lian penasaran nih, zona Batak itu terbentuk karena apa ya Bang? Oke, Zona Batak itu dulunya hanya sebagai buzzer ya, bisa dibilang buzzer atau influencer lah untuk anak-anak muda awalnya. Nah, cuman dalam proses perjalanan Zona Batak itu sendiri kita ketemu tuh. Yang berlima itu ketemu, terus kita dialog. Ada semacam keresahan di kita itu kayak literatur Batak itu sangat sulit kita temukan gitu. Mungkin orang-orang di luar sana, orang-orang Batak dan anak muda itu untuk menemukan literatur Batak itu sangat sulit. Nah, ketepatan kita ada yang berkecimpung di seni tari dan concernnya di tari Batak, ada yang concernnya juga di etnomusikologi USU, dan aku sendiri fotografi, di bidang fotografi. Untuk 5 tahun belakangan ini lagi fokus di tenun, kain tenun. Nah, kita punya beberapa akses lah, bukan banyak tapi ada sedikit akses untuk literatur Batak. Nah, kita bersepakat untuk zona Batak ini tidak hanya sebagai media bazar, influencer untuk wisata aja. Kita kembangin eh, zona Batak itu lebih ke sejarah dan budaya. Awalnya begitu, kita bersepakat di situ. Nah, setelah beberapa lama kita produksi, kita angkat juga tokoh-tokoh Batak. Kita juga berbagi informasi tentang adat istiadat, sejarah Batak, budaya Batak juga ada. Terus yang pastinya kalau pariwisata udah wajib lah ya, Iya benar. karena itu berdiri berdiri dari awal. Itu udah dari pariwisata dan anak-anak muda Batak. Jadi kesibukan Abang sekarang jadi ini ya, fotografer ya? Eh, Banyak banyak yang dilakukan, yang penting tetap produktif. Oh, Bisa fotografer, kadang-kadang script writer juga, kadang sutradara video klip juga. Dan di Zona Batak sendiri aku kepala produksi konten, oh. kira-kira begitu. Ya, terlibat juga di beberapa event-event di Samosir, di Toba, eh, bisa musik, tenun, kira-kira begitulah. Motret Hob sambil jalan-jalan. Berarti hobinya juga traveling ya Bang? Eh, Bisa dibilang begitulah. Sedikit hobi, sedikit menulis, sedikit melihat, sambil menyelam minum air. Jadi kan Bang, kita ini kan ngebahas tentang digital culture ya Bang. Menurut Digital Abang kan. sendiri nih, transformasi budaya digital itu apa ya Bang? Oh, ini aku juga terlalu mengerti tentang digital culture. Mungkin aku hanya basic budayanya. Mm-mm. Nah, kalau digitalnya itu kan mungkin lebih ke perkembangan teknologi ya, teknologi 4.0 katanya. Katakanlah seperti Internet Things. Iya. Nah, gimana kebudayaan ini menghadapi menghadapi perkembangan zaman atau perkembangan di era teknologi yang mungkin ini secara budaya dulu di kita kan nggak ada. Iya. Kalau dulu dulu namanya mungkin telepati, kalau sekarang telepon kan. Iya. Kira-kira gitu. Tapi kan mau tidak mau sebagai orang yang berbudaya juga kita harus siap sama perkembangan itu sendiri. Iya. Bagaimana caranya kita mengikuti perkembangan teknologi tanpa
kita bisa meninggalkan roots budaya kita sendiri kan gitu, kira-kira begitu. Dan kalau kami sendiri memandang perkembangan digital sekarang itu sangat signifikan, tergantung bagaimana usernya menggunakannya. Itu bisa berdampak buruk dan juga bisa berdampak baik. Dan kita juga harus bisa memilah mana yang harus kita bagikan secara digital, mana yang harus kita keep secara offline juga. Aku rasa digital kultur itu akan mempengaruhi dan menambah nilai-nilai kebudayaan baru dari kebudayaan-kebudayaan lama tanpa kita harus meninggalkan kebudayaan lama kita. Berarti otomatis Bang, dengan perkembangan zaman juga tidak mempengaruhi suatu kebudayaan ya Bang? Maksudnya kayak tidak meninggalkan kebudayaan kebiasaan lama gitu Bang? Seharusnya begitu. Karena tidak ada akar, tidak ada pohon yang kuat tanpa akar yang kuat. Kan gitu. Nah, kemudian ketika misalkan kita hari ini tidak mengenal siapa kita, apa kebudayaan kita, apa proses adat istiadat kita, aku rasa perkembangan digital ini akan mempengaruhi secara sikap. Ya mungkin sebagian orang akan menjadi antisosial misalkan, sensitivitas sosialnya juga akan berkurang kalau mereka tidak mengetahui roots atau akar dari mana mereka berasal, karena kebudayaan itu kan adalah kebiasaan yang sudah diciptakan oleh leluhur. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita rubah karena itu jadi patron. Dan aku rasa kebudayaan digital hari ini harusnya menambah, bukan membunuh, harusnya menambah khasanah budaya itu sendiri kan. Bagaimana kita misalkan bersosial menggunakan media sosial bisa, tapi ada hal-hal dalam kebudayaan itu kita tidak bisa menggunakan media sosial untuk bersosial. Nah ini yang harus mungkin teman-teman juga lebih jeli gitu kan, mana yang komunikasi yang kita bisa melalui digital, mana yang memang harus kita secara langsung, secara kemanusiaannya. Kita juga harus menambah kebudayaan baru tanpa harus membunuh kebudayaan lama. Harusnya menambah, bukan membunuh, bukan menghilangkan. Pertanyaan kedua nih Bang, apa sih pentingnya digital tourism untuk pariwisata? Ya, itu sangat penting. Kalau kita ngomongin digital tourism lagi-lagi nih ngomongin pariwisata. Kalau dulu mungkin sampel yang paling dekat itu adalah promosi. Kalau dulu mungkin katakanlah karena kami membawa area zona Batak ya. Samosir itu, Toba itu, Simalungun itu, dan daerah-daerah yang lain kesulitan untuk mempromosikan apa dan bagaimana kita menuju ke sana kan gitu. Apa yang ada di dalam yang bisa kita nikmati di Toba, apa yang kita sediakan di Toba, orang-orangnya seperti apa, itu kita punya kesulitan untuk mengekspos ini keluar. Kalau digital tourism itu kan menurutku salah satu hal yang sangat penting hari ini, dan itu akses yang paling mudah. Siapapun dimanapun bisa mempromosikan daerahnya. Nah, tapi lagi-lagi kita juga harus bisa memilah ini. Mana yang harus kita promosikan secara besar-besaran, mana yang harusnya tidak kita promosikan secara besar-besaran, karena itu akan mempengaruhi sosial di masyarakat itu sendiri. Kesiapan mereka terhadap era digital ini tidak sama dengan orang-orang yang di kota. Nah, digital tourism itu sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan pariwisata gitu, karena tanpa promosi juga orang tidak akan tahu mau ngapain, mau lihat apa, mau menikmati apa di satu tempat. Jadi digital tourism itu sangat penting. Tapi kan Bang, maksudnya apa sih, kan nggak semua orang ya bisa menggunakan digital itu Bang. Solusinya gimana ya Bang menurut Abang?
tidak semua orang bisa menggunakan digital. Kalau solusinya ya udah pasti edukasi lah, Iya. edukasi kan gitu. Nah tergantung kita mau. Kalau kami pribadi, kami putra putri dari Tanah Batak. Secara tidak langsung kami punya tanggung jawab moral untuk mempromosikan dan untuk mengedukasi ini. Nah, apakah zona Batak sudah berhasil mengedukasi? Kami tidak berani klaim. Tapi kita selalu mengupayakan bagaimana edukasi ini tersampaikan kepada kelompok masyarakat agar gak menjadi salah. Karena untuk hal baik itu bisa kita gunakan, untuk hal buruk juga sangat bisa kan. Sangat bisa. Jadi kalau dari yang beberapa kami lakukan itu adalah pendampingan. Ya mungkin program pemerintah juga banyak, cuman karena menurut kami sosialisasinya kurang tepat, sehingga orang-orang yang seharusnya membutuhkan edukasi digital ini tidak tersampaikan kira-kira gitu. Jadi ya kita tidak mau kritisi masyarakat, tapi bagaimana kita juga kita tidak mau kritisi pemerintah, tapi bagaimana juga kita menjalankan tanggung jawab secara moral untuk membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat juga. Itu mungkin menurut kami secara tim itu adalah bentuk kepedulian kami terhadap tanah leluhur kami. Jadi kalau memang ada masyarakat yang belum tahu menggunakan atau biar nggak jadi salah itu, biasanya kami kalau kami ketemu orangnya itu kami dampingi langsung. Kita bisa bantuin menjelaskan bahwa baik itu bagaimana cara memposting yang benar, adalah beberapa trik branding atau trik menggunakan media sosial yang secara dasar mereka harus tahu. Solusinya bagiku ya itu edukasi itu tadi. So, what next? Pertanyaan yang ketiga nih Bang, apakah saat ini Abang seorang blogger yang mengekspos culture? Kalau blogger sih kami, aku kurang tahu nih pengertian bloggernya ini, maksudnya hanya menggunakan salah satu fitur dari internet itu namanya blogger.com, atau sebagai aktivitas? Lebih ke aktivitas sih Bang. Ketepatan kami juga menulis, cuman kita tidak menggunakan platform digital, platform blogger, kita lebih ke Instagram, ada lebih ke aplikasi lah, aplikasi media sosial, tidak berbasis website. Tapi juga kita punya teman-teman yang menulis juga, dia berbasis website juga. Kita juga ada synchronize sama mereka juga, jadi kita kasih data, kita kasih info, nanti mereka yang menulis, mereka yang naikkan juga. Jadi kita tetap kolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan kita di Tanah Batak. Berarti emang satu hobi ya Bang sama teman-teman yang lain? Sefrekuensi mungkin lebih tepat. punya satu rasa kepedulian atau pengen menjalankan berbuat sesuatu lah, karena mungkin kami tidak terlalu bisa memberikan hal besar pada tanah leluhur kami. Setidaknya hal-hal kecil kami selalu berkolaborasi dengan hal apapun, baik itu menyelesaikan kontrak atau apapun yang menjadi sorotan kami itu kami selesaikan. Kalau memang butuh dibantu, kita dibantu. Kalau memang ada masalah, kita bantu selesaikan. Ya tetap dengan lingkaran kami yang ingin berbuat sesuatu lah di tanah leluhur. Menurut Abang, apa sih yang menjadi kendala suatu wisata itu tidak maju? Banyak sekali. Tapi kalau kita ngomongin pariwisata tidak maju, memang harus menggunakan beberapa sudut pandang, beberapa aspek juga. Kalau secara program itu dari pemerintah ataupun dari pegiat-pegiat wisata itu cukup bagus, sangat bagus. Tapi lagi-lagi
para wisata ini kan tidak bisa hanya berbasis program. Iya. Menurut kami itu tidak bisa. Karena apapun ceritanya, kita akan tetap berhadapan dengan kelompok masyarakat. Nah, salah satu yang mungkin faktornya itu adalah ketidaksinkronan antara pemegang program dengan area atau lokasi ya, di mana program itu dijalankan. Kesiapan masyarakat itu sangat penting karena tidak semua pemerintah yang menjangkau ataupun mengurusin itu semua. Mereka kan hanya kasih program, bantuan dan segala macam. Para pegiat wisata juga begitu, kasih bantuan dan program juga. Tapi kesiapan masyarakat itu sangat jarang diperhatikan. Bisa kita kasih contoh misalkan kayak Sidamanik, kebun teh dulu. Di awal-awal viral itu merambah dari Bukit Indah Simarjarunjung sampai ke kebun teh. Setelah pengunjung itu beramai-ramai, ketidaksiapan masyarakat di sana yang mengakibatkan kayak ada pemungutan liar, ada yang semacam yang tidak yang akhirnya pengunjung tidak nyaman. Nah, mungkin sesaat itu saja itu meledak kunjungan. Tapi apakah bisa dibilang maju? Oh, tunggu dulu. Karena nggak sampai di situ aja pariwisata itu kan. Iya benar. Setelah beberapa waktu ke depan itu jadi menurun. Dan bahkan orang-orang mungkin karena sempat juga disorot beberapa media kemarin ada pemalakan, ada ini, ada itu ya. Akhirnya jadi kemunduran lagi. Kalau kita ngomongin maju kan itu harusnya berkesinambungan. Kesiapan masyarakat ini jarang sekali kami melihat ada analisis sosialnya. Ketika misalkan satu program itu masuk ke satu tempat, itu tidak dianalisis secara sosial itu berdampaknya seperti apa dan tidak dikelola dengan baik. Karena ketepatan juga kami pernah mendampingi desa wisata di beberapa desa wisata dan juga pernah terlibatlah dalam program desa wisata seperti di Siosar, di Tanah Jawa dan di Toba. Ternyata tidak semua program yang menurut kita baik itu bisa applicate sama kelompok masyarakat di sana. Nah, kalau kita tarik dari sudut pandang kebudayaannya bahwa setiap orang ada namanya kalau di Batak itu Tonggoraja. Nah, atau katakanlah musyawarah. Itu sebetulnya kalau mau kita artikan adalah dengar pendapat. Jarang sekali pemilik program ini datang ke satu tempat wisata tidak pernah mendengarkan pendapat dan mereka datang seakan-akan mereka yang lebih tahu potensi dan segala macam. Oke, katakanlah benar seperti itu, mereka lebih tahu mengembangkan potensi ini. Tapi kelompok masyarakat ini jangan dihiraukan. Secara kebudayaan harusnya begitu gitu kan. Banyak kalau dari sudut pandang budaya bagi kami ya kendalanya itu. Di sisi yang lain mungkin promosi yang tidak tepat, banyak sekali di Toba itu yang standarnya juga kurang, kesadaran fasilitas umum misalkan untuk pengadaan fasilitas umum yang juga kurang standar, kesadaran pemilik hotel juga yang belum, artinya kayak servis gitu-gitu. Aku rasa itu hal-hal yang membuat pariwisata itu akhirnya tidak maju. Selebihnya mungkin itu dari pihak pemilik program lah, apakah dia bisa berhasil mempromosikan satu tempat atau tidak. Kuncinya sih di promosi dan kesiapan masyarakat dan standarisasinya. Bagaimana? Gitu ya Bang. Yang kelima nih Bang, ada nggak Bang efek negatif dari digital culture ini sendiri? Banyak. Sangat banyak. Kebudayaan digital ini kan akan mempengaruhi sensitivitas kita terhadap lingkungan sosial. Itu yang paling buruk. Bagaimana nanti pada akhirnya kita akan berduka di Facebook, akan berduka di Instagram, tapi kita tidak berduka pada kehidupan nyatanya. Kira-kira gitu. Itu kan dampak yang akan sangat buruk, dan digital culture ini akan sangat kita harus punya keilmuan yang baru bagaimana bisa beradaptasi dengan digital culture.
Kalau kita tidak bisa beradaptasi, ini akan jadi parah gitu. Sensitivitas kita terhadap lingkungan sosial itu kan sangat-sangat tergerus. Bagaimana misalkan nanti ada satu anak ketika orang tuanya terjatuh, dia memotret dulu lalu update status, tidak menolong dulu. Itu dampak digital culture yang mereka serap itu secara salah. Tapi kalau mereka mengenal, lagi-lagi aku kembali, ketika kita mengenal siapa kita, roots kita dari mana, kita orang apa, kebudayaan kita apa, dan sejarah kita apa, aku rasa digital sekuat apapun digital culture datang untuk menghantam, kita akan tetap berdiri kuat, sama seperti pohon. Ketika akarnya kuat, angin topan sekalipun dia tidak akan goyah, dia akan tetap berdiri di situ. Nah, kalau bagi kami sih ada semacam keresahan ketika digital culture ini digunakan menjadi salah. Jangankan secara personal atau secara kelompok masyarakat, bahkan satu negara pun bisa kolaps karena salah menggunakan digital culture ini. Bisa dibilang sangat bahaya kalau kita salah menggunakan, sangat bagus kalau kita benar-benar tahu menggunakan dan bisa mengelola itu dengan baik. Aku rasa sih begitu. Dengan zaman yang semakin modern dan canggih nih Bang, apakah kebudayaan tradisional semakin tertinggal? Oke, ini pertanyaannya agak lebih berat lagi ya. Aku rasa banyak aspek yang mempengaruhi ya, bukan hanya digital saja. Banyak aspek yang pada akhirnya orang-orang itu sadar tidak sadar telah meninggalkan kebudayaannya. Itu bisa kita lihat dari peradaban-peradaban sejarah gitu, bagaimana misalkan kebudayaan itu dihantam dengan aliran-aliran kepercayaan. Itu kan mulai dari situ juga udah tergerus. Di bagaimana ada aliran kepercayaan masuk ke tanah Batak, lalu kebudayaan itu mulai digerus. Hingga pada saat era digital sekarang juga semakin menggerus. Nah, kalau apalah ya, kami tidak berani menghakimi ya, karena lagi-lagi yang namanya perkembangan itu siapapun saya rasa tidak bisa melawan itu, tidak akan sanggup melawan itu. Tinggal bagaimana kalau kita merasakan bahwa kebudayaan ini tergerus, bagaimana caranya ketika kita melihat itu, tanggung jawab secara moral itu bisa kita sampaikan juga, bisa kita lakukan. Contoh kecil misalkan ketika orang-orang Batak di kampung ketemu dengan orang-orang Batak di kota karena tidak tahu bahasa Batak, lalu mereka menyebutnya dale dan menghina atau membuli. Kami tidak pernah sepakat dengan itu. Ketika kita tidak pernah mengedukasi seseorang, maka jangan justifikasi dia. Tapi ketika kita mengedukasi dia secara kebudayaan bahwa Batak ini seperti ini dan kita edukasi juga, tapi dia memang tidak menerima edukasi itu, ya silakan. Mau dibully ya silakan, tapi tetap juga kami tidak sepakat dibully. Barangkali ada waktu yang tepat nanti untuk dia berubah. Nah, banyak memang bahkan akademis, anak-anak muda juga banyak yang mengatakan bahwa kebudayaan itu tergerus. Oke, so what next? Kalau kita sudah menyadari itu, what next? Apakah kita hanya diam? Gitu. Tapi di kelompok itu mungkin kebudayaan itu tergerus di era milenial ya, generasi milenial sampai generasi neo itu mungkin di situ yang tergerus, karena memang kebudayaan luar itu sangat, di banyak hal kita bisa melihat kebudayaan luar itu masuk terus sama kita. Nah, ketepatan kebudayaan luar ini agak keren-keren pula kan? Iya benar. Ya, agak keren-keren pula. Belum lagi kita ngomongin pengaruh televisi, penyiaran dan segala macam.
banyak banyak aspek yang pada akhirnya menjadikan budaya itu tergerus sampai sebagian itu kita lupakan dan hampir punah, sebagiannya lagi ya sudah sangat miris lah. Tapi begitu kalau kami pribadi secara zona Batak, justru karena hal-hal itulah kami bersepakat zona Batak ini kita alihkan fungsinya untuk membagikan informasi sejarah dan budaya pelan-pelan. Pelan-pelan nanti kita alihkan ke sana. Kita juga udah main di YouTube, di TikTok. Di TikTok juga kita berbagi informasi sejarah dan budaya, adat istiadat, informasi wisata juga. Nah, bagi kami itulah cara kami untuk menjalankan tanggung jawab secara moral, karena kami mengetahui adanya penurunan pengetahuan kebudayaan itu tadi. Nah, banyak orang yang mengetahui dan hanya sampai pada klaim bahwa budaya sudah mulai ditinggalkan, budaya mulai dilupakan, tapi tidak menjalankan beban moral pengetahuannya tadi gitu. Jadi kalau kami lebih memilih, oke, let's go, kita edukasi orang-orang dengan cara kita tanpa harus meninggalkan apa yang menjadi pekerjaan utama kita, kira-kira gitu. Agak sensitif kalau dibahas lebih dalam lagi. Iya, iya Bang. Karena bisa banyak orang akan kena, banyak bahkan mulai dari kalangan masyarakat sampai kalangan akademis kita bisa kita kenakan. Iya. Tapi Jadi pertanyaan agak sensitif ya Bang. cukup sensitif sebenarnya kalau mau kita kembangkan lagi nanti. Intinya aku teringat dengan salah satu seniman namanya Martaan Sitohang. Iya. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Selebihnya mungkin ketika kita mengetahui ada tidak benaran pada satu situasi, kita lagi mengetahui tapi kita berdiam, menurut itu cara yang salah. Iya. Kita harus terlibat di dalam, dan sehingga keresahan-keresahan kita bahwa budaya itu semakin tergerus pelan-pelan akan hilang. Dia akan semakin bangkit, dan aku rasa sorry aku tidak terlalu memuja pemerintahan, tapi bagiku pemerintahan hari ini cukup berani dengan menggunakan pakaian-pakaian adat istiadat itu dalam prosesi kenegaraan. Itu bagiku salah satu poin yang sangat penting, dan itu poin yang harusnya setiap orang menyadari bahwa ini era di mana kita harusnya kembali kepada siapa kita sebenarnya. Dan itu sudah mulai di campaign, mulai dari pusat, harusnya di daerah juga harus lebih lebih sensitif lah menerima isu-isu dan simbol-simbol yang mereka lempar itu kan. Kita harus cepat tangkap. Ya, aku rasa dari pemerintah pusat sudah bersiap diri untuk kembali ke akar, ya masyarakat itu juga harus bersiap diri untuk kembali ke akarnya. Kira-kira begitulah. Jadi pernah nggak sih Bang punya pengalaman buruk waktu berwisata? Coba ceritain ke teman-teman kali aja ada. Atau pengalaman yang enak gitu. Kan Abang kan sering nih jalan-jalan gitu. Oke. Mau pengalaman buruk dulu atau pengalaman enaknya dulu? Pengalaman enak sama pengalaman gak enaknya apa? Terserah deh mau pilih apa Bang. Oke. Pengalaman paling enaknya setiap kali aku ke Toba, mungkin ini akan sedikit terdengar aneh. Setiap kali aku memijakkan kaki di tanah Toba itu, aku merasa kembali ke rumah. Mau dimanapun itu, mau itu nanti di Simalungun, mau itu di Samosir, di Toba, di Umbahas, aku selalu ngerasa di rumah. Dan ketika aku ngerasa di rumah, tidak ada lagi yang lebih nyaman selain rumah. Menurutku, aku selalu ngefeel-nya begitu. Nah, kalau misalkan ngomongin pengalaman gak enaknya pasti banyak lah. Yang namanya di rumah itu kan kadang-kadang ada bang kita yang ngaco sikit, nambur kita yang ngaco sikit kan banyak kan.
Tapi eh, kita pernah dampingin kayaker dari luar negeri, ada sekitar 8 atau 10 orang itu. Kemarin kita lagi main kayak di Sungai Sahan. Terus kita mau menyeberang ke Samosir, kita naik kapal turis. Sengaja kita memisahkan diri dari teman-teman kayaker itu. Nah, kita perhatikan tuh yang meminta ongkos itu tadi. Kita perhatikan dari jauh. Nah, kita punya keheranan, ini kok si teman kita ini ngeluarkan duit sangat banyak. Kita jadi bingung dong gitu. Padahal kita 10 hitungan kita, oke, ini nggak nyampe di 200.000, 150 paling gitu, karena kita ada 15 orang. Nah, kita datangin. Ternyata si kondektur tadi meminta ongkos itu per orangnya 200.000. Wah. Hanya menyeberang dari Ajibata ke Samosir. Nah, itu langsung kita tegur. Lagi-lagi kita tidak marah. Pada saat itu kita nggak langsung heboh, kita nggak langsung ngerekam untuk menyebarkan kemana-mana, kita nggak pernah melakukan itu. Tapi begitu kita jumpai, kita edukasi, kita dialog, kita coba dialog. Karena menurutku mereka juga punya alasan melakukan itu, mungkin mereka butuh desakan dana dan segala macam. Nah, akhirnya kita dialog, kita hanya memberitahu sedikit banyak pengaruh ketika dia melakukan itu. Contoh, ketika si turis ini kita nggak memperhatikan, terus kita sampai di tujuan, mereka udah bayar ongkos, si turis ini cerita, kita bayar ongkos per orang 200.000 loh, kita terkejut dong, kan gitu. Nah, kita kasih tahu kebenarannya, terakhir mereka kecewa dan dia kembali ke negaranya, dia akan bercerita minimal ke keluarganya. Akan dari 10 orang, katakanlah anggota keluarganya itu per orang 30 orang tidak akan pernah datang ke Toba. Nah, itu dampak buruknya ke depan. Ini masih satu orang, jangan-jangan kalian itu udah melakukan ke banyak orang. Gak bisa begitu dong. Karena di satu sisi teman-teman kita capek mempromosikan, pemerintah capek mempromosikan, justru kalian yang menyuruh, meminta mereka pergi dari rumah kalian, kan lucu. Iya. Gak boleh begitu dong. Ya, kita tetap edukasi, dan kami tidak pernah mau berniat apapun itu, mau pengalaman tidak enak apa segala macam, terus kita rekam video, upload ke Facebook biar viral, atau upload ke Instagram biar viral. Aku tidak pernah sepakat dengan tindakan-tindakan seperti itu, karena dampaknya bukan hanya hari ini aja, bukan 1 minggu ke depan, tapi selamanya. Karena jejak digital itu kejam. Iya. Bisa saja sebenarnya video hari ini nanti 2 tahun ke depan itu di-upload orang yang baru menemukan, itu jadi bahaya. Nah, kalau kami sih lebih memilih diam dan mengedukasi. Nah, bukan berarti aku juga menyalahkan orang-orang atau wisatawan yang datang ke sana untuk merekam itu ya. Aku tidak mau menyalahkan itu, tapi aku cuma mau ngasih tahu dampak yang kalian lakukan itu sangat buruk ke depan. Bukan terhadap satu orang, tapi lingkungan masyarakat yang ada di daerah itu. Jadi ya agak bijaklah sedikit bermedia sosial. Iya, Bang. Kira-kira gitu sih. Kurang lebihnya pengalamannya, ya beberapa pengalaman yang lain ya sama sih, terkait di harga dan pelayanan gitu. Ada yang ketika kita bawa orkestra di ini juga komplainannya fasilitas umum kayak WC dan segala macam. Mungkin pengalaman tidak enaknya itu lebih ke komplainnya tamu-tamu kita, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, mungkin tidak enaknya di situ. Iya, Bang. Apalagi yang mau ditanya? Untuk saat ini itu aja sih Bang yang mau Yan tanya. Oke. Kalau aku balik bertanya boleh nggak? Boleh Bang. Sejauh ini sebagai putri pariwisata, sudut pandang melihat pariwisata Sumatera Utara bagaimana? Menurut Lian sih sudah sangat cukup bagus sih Bang. Karena sudah mulai ada kesadaran dari masyarakatnya untuk hidup bersih Bang. Karena kan sesuai dengan program pemerintah ya Bang, CHSE. Kayak gitu. Kayaknya sudah diterapkan di Sumatera Utara.
gitu sih Bang. Terus kebudayaan juga semakin udah nggak malu-malu lagi gitu, generasi muda juga ikut untuk mengembangi kebudayaan di sini, gitu sih Bang. Ya itu tadi ya. Sebenarnya kita juga pernah dampingin salah satu putri pariwisata kabupaten tingkat Samosir. Sampai sekarang kita juga lagi bareng, dia jadi penyanyi. Aku cuman apa ya? Aku tidak melihat pemenang ini digunakan atau dimediasi, dikasih media atau difasilitasi. Bagaimana dia punya potensi untuk mengembangkan pariwisata daerahnya. Aku maksudku mungkin ini hanya kita dialog ya, aku sedang tidak mengkritisi. Bagaimana nanti event Putri Pariwisata Sumatera Utara itu juga harus tidak hanya sebatas seremonial gitu, tapi punya program dampingan, fasilitas dan apa segala macam bisa sangat berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan pariwisata itu juga. Gitu. Jadi maksudnya kalau boleh jangan sebatas seremonial doang kan gitu. Memang betul-betul ya mungkin yang diadu di sana yang menjadi tolak ukurnya adalah pengetahuan umum, pengetahuan pariwisata dan segala macam. Tapi kalau itu hanya sebatas pengetahuan, untuk apa kan gitu? Kalau boleh diaplikasikan kan gitu. Iya. Begitu kita putri pariwisatanya ingin mengaplikasikan ide-idenya, ya mudah-mudahan pemerintahan itu juga dan kelompok-kelompok yang lain atau pendukungnya juga memfasilitasi gitu loh. Jadi jangan hanya mencari seseorang yang cocok dari seorang putri pariwisata lalu kita tunggu event berikutnya gitu ya. Maksudnya diaplikasikan juga lah pengetahuannya karena menurut kami juga orang-orang di dalam kan pasti punya penilaian tersendiri terhadap pariwisata. Tapi kalau itu hanya batasnya pengetahuan, hanya batas event, tapi tidak applicate, ya sama aja sih menurutku nggak ada gunanya juga untuk pariwisata kan gitu. Jadi aplikasikan juga lah. Makanya aku coba bertanya tadi. So, kalau menurutmu apa yang program yang harusnya, bukan yang harusnya ya, kalau dikasih kesempatan untuk menciptakan sebuah program dan ada fasilitatornya, apa yang ingin kau lakukan di Sumatera Utara ini? Karena Lian ini ya Bang, kalau program Lian sendiri sih sebenarnya lebih ke anak-anak ya Bang. Karena kayak zaman sekarang kan era digital, anak-anak udah makin lupa gitu tentang kebudayaan yang dia punya. Jadi Lian pengen mengedukasi anak-anak untuk lebih mencintai budaya. Mungkin lewat adanya seni di setiap wisata kayak gitu Bang. Jadi mereka bebas untuk nortor atau bernyanyi, apalagi kan orang Batak kan Bang identik dengan suaranya yang bagus gitu Bang. Gitu sih. Lebih menciptakan wadah untuk mereka. Oke, berarti intinya tetap edukasi tuh. Iya, benar Bang. Jadi kalau kita mau tarik garis jawaban pertanyaannya tadi apa sih kendalanya? Ya, edukasi. Garis besarnya itu adalah edukasinya. Kalau Toba itu sebetulnya dari dulu udah tenar kan, karena dia mempengaruhi peradaban bumi. Ya kan? Di buku-buku sejarah itu ya mau itu di negara manapun itu pasti dipelajari gitu apa yang mempengaruhi peradaban bumi karena ada letusan Gunung Toba katanya itu udah dipromosikan secara pendidikan. Masalah besarnya lah edukasi kebudayaan, edukasi moral, gimana aksara itu juga kita tidak diajarkan lagi hari ini. Mata pelajaran tentang kebudayaan sudah tidak ada, PPKN gitu. Kalau dulu kami eranya PPKN dan PKN kewarganegaraan. Banyak hal yang justru pendidikan itu sendiri yang berdampak terlalu terlalu dominan ke perkembangan teknologi tapi tidak dominan terhadap kebudayaannya gitu, kira-kira gitu. Jadi ya aku rasa yang punya tanggung jawab terhadap hari ini ya mungkin lebih besar porsinya di instansi edukasi lah, instansi pendidikan, karena banyak sekali kulihat kurikulum karena ketepatan juga kita pernah terlibat di situ juga penyusunan kurikulum. Banyak sekali kurikulum yang dihilangkan dari kurikulum dulu. Jadi
aku rasa itu jadi masalah besar, jadi salah satu pintu besar ketika anak-anak muda di era dulu dan mungkin ke umur-umur 30 hari ini jadi kehilangan jati dirinya, kira-kira gitu. Jadi jawabannya memang tetap mau di bidang apapun aku rasa sih edukasi. Iya benar Bang. Memang itu yang harus dijalankan. So, yang mudah-mudahan bisa jalan, bisa berkeliling Nusantara, minimal Sumatera Amin Utara Bang. untuk mengedukasi ya. Iya kali aja kita nanti bisa ketemu di satu lapangan, satu event, Iya. eh, ya kan, kita bisa kolaborasi, bisa itu juga Bogor Barat dari Terutung kan, Iya. Kerjasama ya Bang. ya, Iya ya Terutung benar. bersinergi aja. Ya setelah aku di ketepatan Terutung di mananya? Di dekat ini Bang, apa? Di dekat Salipasi. Ah sih, Daerah ini sih Ta- Bang, air panas Bang, air hangat. Natu Mandi. oke. Ya, Utara Barat lebih banyak dari sana. Nah, kalau di Tapanuli Utara sendiri kami pernah mendampingi petani kopi juga di sana di Pagar Sinondi. Kopinya nama kopinya Sibadak dan ketepatan satu marga juga sama Bang Alex Utara Barat. Ya kali aja kita nanti bisa berkolaborasi di Tapanuli Utara, Amin. mana, ya kan? Mana tahu juga nanti ada program pemerintah atau menghidupkan program yang lama Festival Tenun di Tapanuli Utara kita bisa sepanggung kan, Iya Bang. bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita yang lain. I hope so ya. Pokoknya dukung Lian terus ya Bang. Kalau kami pasti dukung apapun yang bisa kita dukung terhadap anak-anak muda Batak selagi itu positif kita tetap dukung. Kalau mungkin agak sedikit negatif mungkin kita dampingin. Oke, Iya. thank you dan kalau bisa kami berpesan dari zona Batak Iya. tetap tetap stay safe lah, tetap prokes itu yang umum lah pesannya. Itu yang umum kan. Yang spesifik kami adalah kalau ingin jadi pohon yang besar, Mm-mm. maka pahami sedalam apa akarmu bisa menembus tanah. Oke, dan mudah-mudahan sukses di Amin. ajang apapun. Dan apapun yang bisa nanti kita bantu, keep kontak aja, kita pasti bantu. Siap. Horas, Makasih ya Bang udah luangin waktu untuk Lian. dengan senang hati. Oke.